Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi, Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Farid Muhammad Rifki, Anissa Syafira, Katresya Monika, dan Auliana Vera Ilma. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penting dalam dunia tumbuhan yang menghasilkan oksigen dan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Proses fotosintesis terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, penyerapan cahaya. Tahapan yang kedua, reaksi terang. Tahapan yang ketiga, siklus Calvin atau biasa disebut reaksi gelap. Pada proses penyerapan cahaya, klorofil menyerap energi matahari melalui daun untuk memulai proses fotosintesis. Pada reaksi terang, energi cahaya digunakan untuk memecah air menjadi oksigen dan juga hidrogen. Lalu pada tahapan siklus Calvin atau reaksi gelap, hidrogen dan karbon dioksida digunakan untuk membentuk glukosa dalam proses ini. Berikut adalah mekanisme dari tahapan reaksi terang dan gelap. Pada reaksi terang terjadi pada kloroplas, tepatnya pada membran tilakoid. Cahaya dan air diserap, kemudian akan melalui serangkaian proses yang kemudian akan menghasilkan oksigen serta ATP dan NADPH, yang nantinya ATP dan NADPH akan masuk ke dalam siklus Calvin atau reaksi gelap. Kemudian, pada tahapan reaksi gelap terjadi di kloroplas, tepatnya pada bagian stroma. Tahapan pertama, 3CO2 akan berikatan dengan 3-RuBP yang dibantu oleh enzim Rubisco. Kemudian, 3-RuBP akan dipecah menjadi 6 molekul 3-PGA. Pada proses ini disebut dengan fiksasi karbon. Lalu, masuk ke tahapan reduksi. Pada reduksi, 6 molekul 3-PGA akan dirubah menjadi 6 molekul G3P. Pada proses perubahan ini dibutuhkan 6 ATP dan juga 6 NADPH, yang nantinya ATP akan berubah menjadi 6 ADP dan 6 NADPH akan berubah menjadi 6 molekul NADP. Lalu dari 6 molekul G3P, hanya 1 molekul saja yang akan dirubah menjadi gula. Hal ini karena 5 molekul lagi akan masuk ke dalam tahapan regenerasi RuBP, yaitu proses perubahan 5 molekul G3P menjadi 3 molekul RuBP. Pada tahapan perubahan ini dibutuhkan 3 ATP yang nantinya akan berubah menjadi 3 ADP. Komponen-komponen fotosintesis. Yang pertama ada klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau dalam tumbuhan yang berperan dalam menyerap energi matahari. Klorofil itu terkandung dalam membran tilakoid yang ada di kloroplas. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang diambil dari udara dan digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis. Karbon dioksida ini diserap melalui stomata yang merupakan pori-pori yang ditemukan terutama di sisi bawah daun. Stomata dijaga oleh sel penjaga. Karbon dioksida bertindak sebagai sumber karbon untuk pembentukan gula. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah tingkat energi matahari yang diterima mempengaruhi laju fotosintesis. Intensitas cahaya semua tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Tanaman C3 seperti kacang, kapas, kedelai, kentang, gandum kurang toleran terhadap cahaya, sehingga intensitas cahaya yang tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesis. Di sisi lain, jenis tanaman C4 seperti tebu, jagung, sorghum lebih ringan. Intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan intensitas fotosintesis. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal akan mempercepat reaksi fotosintesis, namun suhu ekstrim dapat menghambatnya. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3, suhu optimum yang dibutuhkan adalah sekitar 20-26 derajat Celcius. Untuk tanaman C4, suhu optimum yang diperlukan untuk fotosintesis adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga ada ketersediaan air.
Air diperlukan dalam reaksi terang fotosintesis dan kekurangan air dapat menghambatnya. Ketika tanaman kekurangan air, proses fotosintesis terganggu, seperti air dalam jumlah besar. Ini juga mengganggu proses fotosintesis. Klorofil membutuhkan unsur magnesium dan nitrogen. Kurangnya kedua elemen ini memperlambat fotosintesis. Selanjutnya, produksi oksigen dalam fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tanaman juga mengeluarkan produk sampingan yaitu oksigen yang diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup. Juga oksigen yang dihasilkan oleh alga dan fitoplankton di lautan memberikan oksigen bagi organisme air. Nah, selanjutnya ada manfaat energi matahari dalam fotosintesis. Yang pertama, fotosintesis pada tumbuhan. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan, satu di antaranya adalah sebagai sumber energi alami satu-satunya yang bisa membantu perkembangan tumbuhan. Juga membantu proses fotosintesis, produksi oksigen, baik untuk siklus tumbuhan, sumber nutrisi terbaik, mengaktifkan klorofil, serta menjaga temperatur tumbuhan dan juga membantu proses pertumbuhan kecambah. Yang kedua, produk pertanian. Kualitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Cahaya matahari membantu mengatur sintesis senyawa-senyawa penting seperti klorofil, karotenoid, dan fitokimia lainnya yang memberikan warna, rasa, dan nutrisi pada buah dan sayuran. Kurangnya sinar matahari dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lemah dan kualitas yang buruk pada hasil panen. Yang ketiga, pelita dunia. Karena sinar matahari yang digunakan dalam fotosintesis merupakan sumber energi untuk ekosistem dan kehidupan di bumi, dan juga sebagai sumber pembentukan vitamin, berperan besar bagi kesehatan manusia dan produksi vitamin D. Selanjutnya, keterkaitan fotosintesis dengan ekosistem. Yang pertama, pada rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen menyediakan makanan bagi hewan herbivora dan segala kehidupan di ekosistem. Yang kedua, persediaan oksigen. Fotosintesis menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfer. Oksigen jugalah yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Selain itu, pada saat perubahan kimiawi ini, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida yang berasal dari polusi. Ketika karbon dioksida diserap, maka udara yang ada di sekitar tumbuhan kemudian akan terasa semakin bersih dan segar. Selanjutnya, pengaruh perubahan lingkungan. Gangguan dalam fotosintesis dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Faktor lingkungan hanya menimbulkan stres jika organisme tidak dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, ada peran fotosintesis dalam siklus karbon. Fotosintesis mengubah karbon dioksida menjadi glukosa yang kemudian disimpan dalam tumbuhan. Saat tumbuhan mati atau terurai, karbon dioksida ini akan dilepas kembali ke atmosfer dalam proses respirasi atau pembakaran. Daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai fotosintesis. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.